Kalau Anda lihat kembaran saya beda. Kembaran saya lebih tinggi, yang duluan ke dunia itu adalah kakak. Saya orangnya paling rajin turun sekolah. Potong aja kepala kamu, pasti mati. Saya pulang sekolah, bantu orang tua, masak. Buang, bapak saya marah. Injak nasi, ya, bangun langsung injak nasi, pak, nasinya diinjak, hambur di badan saya. Hari ini, detik ini kamu berhenti sekolah. Kalau kamu sekolah, silahkan keluar dari rumah ini. Kalau kamu berani keluar dari rumah ini, tidak boleh kembali. Ibu nangis di kamar, SMP kelas 3 saya keluar dari rumah. Pakaian saya sembunyikan di bawah kebun getah. Akhirnya setelah datang lagi surat dari kampung, nak, bapak sudah tidak sanggup lagi membiayai kamu. Audio Jungle. Oke. Ada yang bertanya perjalanan Bapak bisa jadi guru sebenarnya di SMK dan awal mula ketemu istri. Artinya ini menceritakan pengalaman, ya, menceritakan apa namanya pengalaman hidup, ya, sampai dengan detik ini dan sampai bisa jadi guru di sini. Kenapa? Saya balik bertanya sebentar, ya. Kenapa secara tiba-tiba Anda itu punya inisiatif bertanya masalah itu? Silakan, siapa ini tadi? Karena kan Bapak kan bukan asli Kalimantan kan Pak? betul. Nah, jadi kami mau tahu Bapak datang ke Kalimantan tuh memulainya dari mana sampai ya sampai Bapak bisa jadi guru di sini. Oke, boleh. Itu betul. Kalau pertanyaan dia, ya. Kalau kamu, kalau tanya asal usul saya ya panjang ceritanya, ya. Iya, waktunya panjang. Oke. Ya, perhatikan, ya. Apabila cerita ini, ya, untuk memotivasi Anda, silakan dipakai. Apabila cerita ini tidak dan sangat tidak memotivasi, tidak usah dipakai. Tapi cukup didengarkan. Apabila cerita ini bisa dibuat suatu cerita, suatu karya buku pendek atau novel dan lain sebagainya, dipersilahkan. Ya. Jadi ini ceritanya adalah masalah perjalanan hidup. Ya. Sebenarnya kalau seandainya cerita, saya sebenarnya udah malas, ya. Kenapa? Karena dari kelas ke kelas sampai dengan kelas kalian ini saya ceritakan lagi. Ya. Begitu. Ya. Nah, jadi ya, awal mula kenapa bisa sampai ke Kalimantan, ya, menyeberangi lautan, ya. Asal mula adalah dari orang tua ke sini, yaitu transmigrasi, ya. Transmigrasi yang dulu namanya transmigrasi Ugang Sayu, Palorejo, ya. Dulu itu seperti itu. Transmigrasi Palorejo, ya, tahun 1900
Ya, trans. Pada waktu itu transmigrasi ini saya tidak ikut, ya. Saya tidak diikut sertakan, saya ditinggal di kampung, di Flores sana, di NTT, ya. Saya tinggal dengan bawa besar. Saya tidak dibawa ke sini, ya. 7 bulan kemudian, karena orang tua saya, ibu saya mimpi terus. Adik kembaran saya itu mimpi, adik kembaran saya itu sakit penyakit terus, sakit, ya. Katanya karena kalau kembaran ini masih kecil dipisah itu bisa sakit, ya. Salah satunya ada, ya. Jadi kalau Anda lihat kembaran saya beda. Kembaran saya lebih tinggi dan putih, karena kembaran saya satu ikut mama, satu ikut bapak, ya, begitu. Kalau yang satu ikut mama, ya, yaitu adik saya. Kenapa dikatakan adik? Karena saya duluan lahir, 5 menit kemudian baru dia lahir, ya, bukan sama-sama. Satu-satu. Saya duluan. Setelah itu baru adik saya nyusul. Jadi kata bapak saya, yang lahir duluan, yang duluan ke dunia itu adalah kakak. Ya. Begitu. Kalau Jawa mungkin beda. Kalau Jawa mungkin yang duluan itu yang adik, yang belakang itu adalah kakak. Anggap seperti kakak menjaga adik. Tapi kalau kita beda. Kalau kita yang namanya kelahiran yang duluan di dunia, melihat dunia itu adalah yang paling kakak. Jadi akhirnya saya lahir duluan, 5 menit kemudian lahir lagi yang adik ini tadi, yang adik putih, ya, mirip dengan mama, ya, mama saya putih, orangnya dia mirip dengan kayak kalian ini, ya, cantik orangnya, ya. Kalau bapak saya nggak usah lihat, tanya bapak saya, lihat aja saya. Betul, sangat mirip sekali, ya. Dari omongnya, dari bicaranya, dari ketawanya itu sama, mirip, ya. Jadi kalau orang tanya bapaknya yang mana sih Pak Dioni, itu nggak usah tanya lah. Ini saya ini sama, hitamnya sama, ya. Hanya beda di rambut, ya. Kalau di rambut bapak saya keritingnya bulat, ya. Kalau saya enggak. Nah ikut, kalau rambut masih ikut mama, ya. Nah mama saya rambutnya lurus. Nah itu, ya. Itu ceritanya, ya. Lalu akhirnya kemudian saya karena sering dimimpi oleh adik juga sering sakit-sakitan. Akhirnya 7 bulan kemudian bapak saya jemput saya ke Flores menggunakan kapal laut. 7 hari baru sampai ke Flores. 7 hari 7 malam, bayangkan itu. Jauh, ya, menyeberangi lautan. Satu aja kapalnya, ya, tapi jauh jalannya, ya. Kenapa? Karena dia singgah lagi di pelabuhan ini, ya, singgah lagi di pelabuhan ini, bukan langsung. Kalau langsung 3 hari, ya, kalau langsung tembak 3 hari. Tapi kalau masih singgah di pelabuhan sana, ngambil penumpang, isi makanan, ya, drop makanan, minum segala macam. Nanti sampai di ujung pandang, singgah lagi. Sampai di Surabaya, singgah lagi, ya. Begitu, ujung pandang, Surabaya, ya, ada beberapa tempat yang disinggah. Hingga akhirnya sampai ke Flores itu sekitar 1 minggu baru sampai, ya, begitu. Sampainya di sana, bapak saya datang jemput kita ke Kalimantan karena adikmu di sana setiap hari sakit, ya, ibumu di sana setiap hari mimpi, ya,
katanya harus dijemput, akhirnya saya dijemput ke sini ya. Akhirnya setelah ketemu dengan ibu, setelah ketemu dengan adik akhirnya berhenti sakit ya. Jadi setelah ketemu saya berhenti sakit, padahal saya di sana nggak ada apa-apanya. Saya sakit juga nggak ada, cuman sengsara hidup. Ya, kita sengsara hidup, kita jauh dari orang tua, tinggal dengan orang lain beda. Walaupun itu kakak kandung, walaupun itu bapak satu darah misalkan, ya bukan maksudnya bapak besar atau bapak kecil, beda, ya, beda rasanya, ya. Walaupun bapak ada kakak, tapi kalau ibu tidak sama, ya. Kalau yang istri tidak sama, sifatnya beda. Jadi itu akhirnya saya ke Kalimantan, sampai di sini saya tinggal di, kalau Anda orang mana? Ada orang Ugang Sayuh ke sini? Nggak ada? Atau keluarganya? Kamu? Ada. Keluarga orang Ugang Sayuh? Ya. Jadi sampailah saya di sini, saya tinggal di Unsum Desa 6 Kararai, tahu? Nah, tinggallah di situ, ya. Tinggal di situ, sekolah mulai dari kelas 5 SD, ya. Kelas 5 SD, kemudian 1 tahun kemudian saya tinggal di sana dengan Om, ya. Tinggal di sana dengan Om. Jadi akhirnya saya kembali ke orang tua, tinggal lagi di Palurejo, ya. Sekolah lagi di sana kelas 6 SD. Ya, mulai dari kelas 6 SD situ, akhirnya saya lulus SD, ya. Malum namanya SD, mucil-mucil ya. Setelah selesai SD lulus, sekolahnya waktu itu masih ada satu, yaitu sekolahnya di Ugang Sayuh, ya. SMP 1, SMP 2 Ugang Sayuh, ya. Nah itu, sekolahlah di sana tiap hari PP ya. Saya orangnya paling rajin turun sekolah. Pagi-pagi buta sudah berangkat saya. Ya. Pakaian saya nggak bersih, nggak rapi. Pakaian saya nggak rapi. Kalau masalah bersih, nggak usah dilawan. Saya pulang sekolah, setelah pulang, sampai rumah, cuci, gantung. Tiap hari begitu kerjaan. Ya. Nggak ada kata malas. Akhirnya, kalau misalkan baju saya tidak ada setrika, saya lipat pakaian baju itu baik-baik, ya. Saya taruh di bawah bantal. Baju sama celana dilipat baik, taruh bawah bantal. Besok pagi saya bangun rapi seperti setrika. Ya. Jadi Anda kalau Anda tidurnya bagus, ya, taruh aja di bawah bantal. Betul. Seperti setrika. Kenapa? Karena panasnya badan kita ini yang menyebabkan baju itu bisa rapi. Ya, bukan karena ketindis, bukan. Tapi karena panasnya kepala, ya. Karena darah kita itu menumpuk di sini, di kepala. Potong aja kepala kamu pasti mati. Ya. Kalau potong kaki, potong tangan nggak mati. Ya. Tapi kalau potong kepala mati. Ya, lanjut. Jadi setelah saya lulus SD, SMP saya di Ugang Sayuh. SMP berjalan seperti biasa, ya. Saya pulang sekolah bantu orang tua masak. Ibu sama ayah pergi ke kebun karet nyadap, saya masak. Tugas saya setiap hari hanya masak. Pulang sekolah masak, pulang sekolah masak. Jadi saya makanya namanya urusan masak saya bisa. Ya. Mau nasi, sayur, ya. Kemudian setelah itu menjelang kelulusan, mau lulus, ya, bukan mau lulus, maksudnya waktu tinggal setengah semester, ya, waktu tinggal setengah semester, akhirnya karena uang sekolah SPP belum bayar, waktu itu BP3 namanya ya, BP3 belum bayar, belum lunas, akhirnya pada waktu di pagi hari itu saya ini sudah siap, berpakaian sudah rapi, ya. Kemudian pakai baju sekolah sudah rapi, duduk makan sama dengan bapak juga di situ, almarhum bapak saya, ya. Jadi pada saat saya bilang, "Bah, saya minta uang sekolah."
karena bilang guru harus dibayar karena sebentar lagi mau ulangan semester. Ya, buang bapak saya marah. Ya, marah langsung injak nasi. Ya, bangun langsung injak nasi, pak, nasinya diinjak, hambur di badan saya. Gitu ya. Hambur, langsung marah. Hari ini detik ini kamu berhenti sekolah. Ya. Hari ini detik ini kamu berhenti sekolah. Ya. Kalau kamu sekolah silakan keluar dari rumah ini. Ya. Kata bapak. Silakan keluar dari rumah ini. Ya. Kalau kamu nggak keluar dari rumah ini, pegang parang ke kebun. Saya mikir, ya, saya udah rapi pakaian, cuman kena berhambur nasi, kayaknya kotor gitu ya. Tapi tetap saya pakai. Nah, akhirnya saya karena namanya kepengen sekali sekolah, saya tetap ingin sekolah. Bapak saya marah lagi, asah parang, ya, di belakang, asah. Ya. Kamu berani keluar dari rumah ini mati, ya, kata bapak, ya gitu. Nah, kalau kamu berani keluar dari rumah ini tidak boleh kembali, bilang bapak, untuk almarhum bapak ya. Tapi saya nggak tahu, niatnya kepingin sekolah, padahal sudah dimarah sama orang tua itu, ya, niatnya kepingin sekali sekolah. Akhirnya saya bilang saya tetap sekolah. Wah, ibu saya nangis luar biasa dalam kamar itu. Nangis kenapa? Karena kan hitungan saya masih SMP kan masih kecil. Kan? SMP kan saya masih kecil. Jadi ibu nangis di kamar ya, sambil bungkuskan pakaian. Bungkuskan pakaian saya di plastik di merah. Ya. Lalu akhirnya setelah dibungkus habis sampai nangis, ibu kan maunya jangan pergi, udah nggak usah aja sekolah, kan maksudnya karena masih SMP, kalau pergi keluar kan takut kemana-mana, nanti nggak kembali. Nah saya bilang, mas saya tetap harus sekolah. Nah akhirnya mama bungkus pakaian, masukkan dalam plastik, akhirnya saya bawalah pakaian itu, ya, dengan buku dalam tas, ya, keluar dari rumah. Waktu itu bapak saya berdiri menghadap jalan, bukan menghadap jalan, maksudnya misalkan ini jalan, menghadap ke sana, ya. Nah, ini muka rumah. Lalu saya pamit sama bapak. Saya bilang, bah, saya pergi. Bapak nggak ada nyaut, ya, hanya diam aja. Akhirnya saya keluar, ya. Saya keluar, kemudian saya lihat lagi rumah, ya, mandang lagi rumah sekali, pergi, ya, keluar dari saat itu. SMP kelas 3 saya keluar dari rumah, ya. Setelah saya keluar dari rumah, saya pikir mau kemana, ya. Misalkan saya ke, maksudnya kan sudah nggak tahu jalan nih, nggak tahu nih mau kemana gitu ya. Bingung, tapi memberanikan diri. Akhirnya sampai di pertengahan jalan antara Ugang Sayuk sama Palorejo, ya. Pakaian saya sembunyikan di bawah kebun getah. Sembunyi di situ saya. Nah, setelah saya sembunyikan di situ, saya berani saya berangkat. Karena saya pakai pakaian SMP. Saya berani berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah, saya katakan ke kepala sekolah, Pak, saya ingin sekolah, ya, tapi orang tua saya tidak mampu. Oh, nggak bisa, ya, kamu harus kembali. Saya bilang ke sekolah, ya, maaf Pak, saya bilang saya sudah keluar dari rumah. Sekarang pakaian saya sembunyikan di kebun karet. Saya katakan seperti itu. Lalu bilang kepala sekolah, gini aja, kamu saya biayai, tapi harus pulang. Saya bilang, Pak, kalau saya kembali ke rumah, bapak saya tadi marah, sudah asap parang.
saya sampai rumah saya bakalan dibunuh karena saya sudah berani keluar rumah. Begitu kan? Akhirnya pikir kepala sekolah. Mikir, ya sudah, kamu tinggal sama saya. Akhirnya saya tinggal dengan kepala sekolah di Ampah. Ya. Kepala sekolah pada waktu itu namanya Pak Made Suryana. Ya. Sudah tua orangnya sekarang. Tinggallah saya dengan Pak Made Suryana di Ampah selama 1 bulan. Jadi tadi saya ambil pakaian saya, berangkat dengan Pak Made ke Ampah, tinggal di Ampah. Jadi PP 1 bulan. Dari Ampah, Ugang Sayu, Ampah, Ugang. Yang biasanya kepala sekolah itu berangkatnya mungkin setelah jam 6, 7 ya. Ini terpaksa jam setengah 6 sudah berangkat. Setengah 6 sudah berangkat. Bawa saya tadi, karena saya sekolah di situ kan. 1 bulan saya dari Ampah ke Ugang Sayu. Kemudian setelah itu Pak Edi dan Pak Agung namanya yang di Ugang Sayu katanya kasihan kepala sekolah karena daripada beliau setiap pagi begitu biar tinggal dengan kami di sini. Akhirnya saya tinggal dengan Pak Agung dengan Pak Edi di Ugang Sayu sampai lulus. Ya. Sekolah dibiayai, makan minum ditanggung oleh Pak Edi ya dengan Pak Agung. Begitu. Ya. Nah, setelah itu pada waktu saya sekolah selama 6 bulan, selama 5-6 bulan itu, saya nggak tinggal diam. Ya, saya belajar mengetik, ya, belajar mengetik. Pokoknya yang namanya mesin tik di tempat Pak Edi itu, guru itu, saya ngetik terus tiap hari. Apa? Cita-citanya ingin jadi pegawai. Ya, nah itu. Jadi cita-cita waktu itu adalah ingin jadi pegawai. Ya, dalam pikiran saya, setiap kali saya gambar, ya, rumah, cita-cita saya adalah apa? Di rumah saya, di sini rumah, di sini ada bagasi mobil. Tapi kan nggak mungkin, orang tua susah. Nah, jadi itu ya sedikit sejarah saya. Saya kalau kembali cerita masalah ini, apa ya? Bukan. Apa namanya? Ya, sedih. Ya. Makanya saya kalau ngomong ini, kembali ingat lagi masa lalu ya. Ada tisu? Ada nggak? Ada. Ya. Jadi makanya terkadang saya nggak sanggup untuk cerita ini ya. Jadi masalahnya cerita ini panjang. Ini baru SMP, belum SMA, lebih sakit lagi, ya. Jadi itu ya. Sebentar. Saya tarik napas dulu ya. Nah, jadi berikutnya akhirnya setelah itu saya tinggal dengan Pak Edi, dengan Pak Agung di Gasayu, ya. Kemudian setelah itu saya lulus. Sampai lulus itu saya di Gang Sayu, ya. Terus terang aja. Setelah saya lulus, ada telepon, ada teman saya yang namanya Indah. Saya ingat orang Jawa bilangnya, Don, kalau kamu mau sekolah, pulang, bilang bapak. Wah, dengan kata-kata itu, ya, kan tinggal nunggu pengumuman, ya kan? Dengan kata-kata sekolah, pulang saya, ya, pulang.
dengan kata-kata sekolah. Tapi saya sambil mikir, saya kan sedang kelahi dengan bapak, sedang tidak teguran, ya. Tapi saya tetap tidak peduli, saya pulang, ya. Setelah itu saya pulang ke kampung, sampai di kampung, karena teman saya tadi kan sampai 3 kali dia bilang, ya, Don katanya, kalau bilang bapak kalau kamu kepengen sekolah masih mau lanjut, pulang. Sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut saya dengar itu, akhirnya saya pulang. Karena mendengar sekolah, ya kan, mendengar sekolah. Nah, namun sebelum itu, sebelum ada kabar dari teman ini, saya galau sudah. Kenapa? Saya sudah selesai sekolah. Tahu-tahu bilang Pak Edi, Don, kami sekolah kamu hanya sampai di sini. Tidak bisa ngelanjutin kamu hanya sampai SMP. Jadi mohon maaf. Jadi kami sudah tidak bisa lagi membiayai kamu. Ya kan? Dalam arti bahasa saya pikir berarti saya diusir. Ya. Dari situ kan. Nah, jadi saya kan sudah gak enak. Akhirnya kasihlah uang 10.000. Gitu ya. Ini Don, kami hanya bisa bantu ini, katanya, ya kan, hanya bisa bantu ini. Ya sudah, akhirnya saya terima uang. Saya bingung sudah, mau kemana, ya, pikir-pikir mau kemana. Cuman dengar bapak bilang pulang, udah pulang aja lah. Pulanglah saya di kampung. Sampai di kampung, ya, belum sampai rumah, saya langsung nemu ibu di kebun. Nemu ibu di kebun, ngobrol sampai jalan. Bilang ibu, kamu mau masuk di mana? Bilang mama kan. Mamanya senang, hati senang karena anak kembali kan. Jadi kamu mau masuk di mana? Saya bilang, saya malas di Semansa, di SMA 1. Saya SMK aja. Begitu ya. Saya kepengen jadi pegawai. Saya begitu ya. Begitu. Oke, bilang mama. Makanya saya masuk jurusan sekretaris pada waktu itu. Saya daftar langsung masuk jurusan sekretaris. Jurusan kalian ini. Akhirnya saya masuk ke SMK, sekolah ke sini, waktu itu SMK di sini, di sana ya. Udah sekolah. Waktu itu tinggal di asrama Katolik, ya. Waktu itu kakak masih ada, kakak masih sehat. Jadi yang bantu sekolah saya adalah kakak, ya. Membantu membiayai sekolah, membiayai asrama segala. Tiba-tiba saya naik ke kelas 2, ya. Saya naik ke kelas 2, datang lagi surat. Mau naik ke kelas 2 ini, tinggal pengumuman, tinggal terima rapot. Datang lagi surat dari kampung. Nak, bapak sudah tidak sanggup lagi membiayai kamu. Kalau kamu ingin lanjut, silakan cari sendiri. Kalau kamu tidak lanjut, pulang. Hari itu hari Kamis. Surat barusan saya terima. Saya udah pakai pakaian batik, ya, baju batik, atasnya batik campur putih, bawahnya putih. Sudah siap berangkat sekolah. Tiba-tiba datang surat. Setelah saya baca isi surat itu pagi-pagi itu, di sini katakanlah orang tua menyuruh seperti itu. Saya jadi bingung. Posisi mau naik ke kelas 2. Ya. Saya akhirnya dalam surat itu katanya kakak sudah berangkat dan sudah tidak di sini lagi. Memang kakak waktu itu pergi ke Kaltim cari kerja di sawit di sana. Akhirnya saya mikir-mikir daripada saya pulang, ya udahlah, saya kembali lagi temui kepala sekolah. Waktu itu almarhum Pak Agus. Saya katakan, Pak, saya ini kepengen sekolah, tapi orang tua sudah tidak mampu. Pagi-pagi rumah itu adalah sebelah sana. Sebelah sana itu dulu itu rumah. Yang ruangan apa namanya? Kelas sebelah Tomo. Itu ya, rumah. Kalau di depan sana, di depan fotokopi itu pas di situ itu rumah kepala sekolah.
rumah Pak Harapandi yang istrinya sekarang Ibu Daris itu, ya. Di sini rumah guru bahasa Inggris, habis itu deretan ini ke sini ada rumah Bu Mulyani, guru bahasa Inggris, ada rumah Pak Hagung, nih Pak Hagung ini yang istrinya Theo di sini guru BP gitu, ya, guru BK itu. Nah, itu di situ dulu rumahnya, ya. Dulu lain sekolah di situ. Tahun 95. 94-95. Saya datang pagi-pagi, ya, ke kepala sekolah. Saya bilang, Pak, saya bilang sama kepala sekolah, Pak, saya ada perlu. Perlu apa? Saya bilang, saya ada mau ngomong penting. Ngomong apa? Ngomong aja. Tidak disuruh masuk. Rumah pada waktu itu lantainya kayu, tapi papan satu lembar, baru teras, ya. Tidak disuruh masuk. Ya, silakan ngomong di luar. Ya, jujur. Saya ngomong itu duduknya di apa? Di lapis apa ini namanya? Keset. Gak suruh masuk. Kepala sekolah santai ya. Orang udah siap mau hari Kamis kan, udah siap pasang kaos kaki ya, pasang sepatu. Saya nggak ada disuruh masuk. Pengemis duduk di sini. Saya ngemis, jujur aja tuh, nggak ada disuruh masuk. Saya duduk aja di bawah situ. Saya ceritakan saya punya. Silakan, ceritakan. Akhirnya saya cerita, setelah saya cerita, akhirnya beliau katakan, ya sudah, sekolah aja dulu. Senang hati, senang bukan main. Ya. Kenapa? Sekolah kan lanjut. Udah lanjut. Waktu itu ruangannya di atas. Ruangan akuntansi itu. Ruangan kami dulu di atas. Ya. Nah, akhirnya saya sekolah. Dari situ. Ya. Saya berhenti dari asrama, keluar dari asrama yang waktu itu dibiayai oleh orang tua karena namanya sudah nggak ada biaya, keluar saya dari asrama. Lontang lantung ndak karuan. Tapi sekolah tetap 1 bulan tinggal di mana, tinggal di jembatan lah, keluar saya dari situ. Kenapa? Karena sebenarnya sudah tidak ada biaya. Ya, akhirnya apa? 1 bulan kemudian bilang kepada sekolah, Don, ini ada paman sekolah yang buka tutup sekolah katanya. Itu berhenti. Nah, kita tunggu karena dia kan jauh dari Sanggu ke sini jauh tiap hari. Jadi kalau kamu mau nggak sampai buka tutup pintu sekolah? Mau saya. Ada pekerjaan kan? Mau. Nah, akhirnya disitulah saya tiap hari membuka menutup sekolah ini sekolah yang seluas ini dengan sebelah sana 2 tempat ini yang tiap hari saya kerja. Pulang sekolah, bangun subuh, buka, ya, pulang dari sekolah, habis pulang tutup. Malam hari ya dari jam 7 sampai jam 12 itu 2 ruangan itu, ruang guru sana itu disapu tiap hari kerjaan ya, tiap hari begitu. Akhirnya sampai lulus ya, sampai lulus saya dapat pekerjaan dari situ. Keluar saya dari situ, maksudnya setelah selesai dari situ, habis sudah pulang dari sekolah selesai, saya membeca. Ya, untuk dapat uang tambahan saya beca. Uang yang saya dapat dari sekolah ini saya tabung. Ya. Waktu itu kalau nggak salah 50.000 per bulan, saya tabung. Uang itu ke bank. Ya. Setelah saya tabung, ya, uang saya pakai saya makan, saya hasil dari saya membeca. Saya pinjam beca orang jalan apa ini? Jalan apa di situ ada yang punya dulu kan paling banyak beca di situ orang itu ya. 1 hari sewa 1.500. Udah saya pakai 1 minggu ya, cari penumpang, antar termasuk pasaran itu saya yang antar dengan istri waktu awal jadi. Wah, liar ke sana kemari becanya. Namanya baru belajar. Saya baru belajar tiba-tiba, mang sini mang. Nah,
Dalam hati saya, itu kayaknya guru saya itu sudah nggak pakai baju saya nggak pakai baju, namanya belajar. Kan waktu itu becanya punya om, ya, nah bukan om lah, istilahnya ada sama-sama dari kami. Itu dia tiap hari membeca kan, jadi saya pinjam saya itu tujuannya ya saya mau belajar. Nggak tahu orang manggil, mang beca. Nah, dalam hati sini uang ini, ya kan? Akhirnya bawa lah Pak, masuk ke dalam. Saya ini karena hanya pakai topi aja, ya kan? Baju nggak pakai, ya kan? Celana pendek, kalau yang bukan celana panjang, ya. Jadi dayung beca. Tahu panggil, udah saya tutup topi saya, masuk lepas sarung dengan calon istrinya tadi, masih calon, belum istri waktu itu, calon. Enggak sudah ya, saya ini ninjak sebeca tuh kesana kemari liar, Mang, kenapa Mang? Becanya, kenapa Pak? Antar ya. Akhirnya antar sampai jalan Kaladan ini. Ya, lain. Pak Saron. Pak Saron guru matematika? Ya. Pak Saron, bukan Saroni. Udah, sampai sana antar, tiba-tiba setelah dia mau bayar, dia belum bayar. Pas dia bilang, Mang, menunggu di sini Mang lah. Enak, oleh tengah malam kan pasti sudah nggak ada beca. Nah, sampai lanjut kena lah. Iya Pak. Dia dengar suara. Oh ini kayaknya suara siswa ini katanya kan. Pas dia, oh kamu ya? Iya Pak, saya. Dari situ dia tahu saya membeca. Ya. Akhirnya dari situlah saya mulai belajar beca, dapat hasil tambahan. Ya. Udah, setelah itu tiap hari pekerjaan saya begitu. Pulang sekolah, tutup sekolah membeca, begitu ya. Sudah selesai dari itu, ya. Bahkan kadang saya kirim beras ke orang tua, ya, ke sana. Saya drop beras orang tua ya, kadang 1 karung, ya, itu. Jadi setelah itu tiba-tiba pengumuman lulus. Saya persingkat ya. Saya persingkat karena panjang kalau ceritanya. Ini kalau cerita panjang. Masa itu ya. Oh, cari keladi, cari segala macam apa itu, antar ke guru-guru yang pesan itu ya. Pakai beca itu tiap hari. Ya. Di sini nih. Akhirnya sudah selesai. Tiba-tiba sudah ujian selesai, pengumuman lu mau lulus. Ya. Saya sampai tabrak motor orang, sepeda orang gara-gara kepala sekolah. Ya. Bilang kepala sekolah, Don, kamu nggak lulus. Saya sudah pikir, kenapa sampai nggak lulus kan? Udah, pinjam beca, membeca. Sampai dalam beca ini sampai mikir. Sampai mikir, kenapa sampai nggak lulus itu kan? Nggak taunya pas di muka, sekarang kantor pertanian ke kantor apa di situ? Perkebunan kah? Yang ada di sana, di Jalan Penglima Batur. Nah, di depan situ agak ke sini sedikit, itu dulu ada parkiran orang parkir sepeda dengan motor, saya tabrak. Pelan. Sepeda orang hancur tapi motor cuma jatuh. Karena orang lihat saya tukang beca jadi nggak nuntut sepedanya rusak. Yang nuntut cuma orang punya sepeda. Dan ikam. Bingung saya sudah. Akhirnya uang yang saya dapat itu tadi hasil membeca, saya perbaik sepeda orang. Ya gara-gara kepala sekolah bilang tidak lulus. Pada saat pengumuman, setelah pengumuman mau lulus, ya, setelah pengumuman mau lulus, jadi saya ambil pengumuman, lihat, masukkan dalam kantor. Sedih. Duduk saya di muka sana yang sekarang ada tiang bendera, dulu kan di bawah, di tanah. Dulu di situ sampai bersedih. Ya. Saya nggak berani, sudah saya buka, saya masukkan lagi. Saya duduk, saya sedih. Ya. Dua tiang bendera itu. Akhirnya teman-teman saya datang, melihat saya sedih, mereka ikut sedih. Duduk mereka di situ sedih. Ya. Melihat saya bersedih. Iya. Ada teman saya mucil satunya. Ya. Kantong saya terbuka kan, dia ambil, tek cabut. Pas dia buka, lulus.
Habis saya dikeroyok sama mereka. Ya. Dikeroyok lah, dipukul lah. Baju saya dicoret-coret segala ya. Seperti itu. Akhirnya saya lulus. Setelah saya lulus, saya mikir, ya, ada guru si A mengatakan, Pak Edi, bukan Pak Edi anu ya, Pak Edi bilang, sudah aja Don, sampai SMA makin syukur sudah, ya, ya saya juga nggak mikir mau kuliah juga nggak ada uang, ya kan, jadi udahlah, sudah sampai SMA aja sudah syukur, ya betul, ya, akhirnya saya mikir kayak gini, pas dengan ada waktu itu kabar buka kampus Universitas PGRI Palangkaraya di Buntok. Waktu itu di Semada. Ya. Waktu itu di Semada. Teman saya yang namanya bukan. Akhirnya saya coba cek di situ pembayaran sekian, pembayaran per semester, saya baca semua. Wah, uang saya cukup. Waktu itu kan saya makan dari beca. Hasil dari sekolah ini itu saya tabung, ya, karena kalau saya makan saya bilang kalau saya cerita tadi panjang, belum lagi kalau saya cerita saya yang tidak ikut studi tour, uang itu sudah dibayar kembali lagi, ya, jadi uang itu saya masukkan lagi ke bank sana. Setelah itu saya mikir, ngapain jauh-jauh merantau, ya, sampai sini sama cuman ijazah SMA. Pada waktu itu saya mikir ya, jauh-jauh merantau dari Flores sana menyeberangi lautan sampai sini saya cuma dapat ijazah SMA. Ngapain? Begitu. Akhirnya saya datangi ke kampus itu, saya cek pembayarannya sekian-sekian. Saya bilang, oh ini uang saya tinggal minta tambah dari orang tua, ya pasti bisa ini. Ya, saya datang ke kampung hari itu. Meminjam sepeda motor butut. Musim pas kalian ini meminta saya untuk menceritakan ini ya pas musimnya yang seperti ini, kabut ini. Ya. Saya berangkatlah ke kampung. Pakai sepeda motor butut. Sampai di Baruyan situ ada jalan, di waktu itu jembatannya masih kecil. Ya, ada di sebelahnya lubang. Sebelahnya itu lubang di Baruyan. Dari atas kan turun. Motor itu tidak ada rem. Dari sana atas sana laju langsung buang masuk ke dalam kolong jembatan itu. Baru tinggi kan? Di situ pengalaman saya itu. Motor di atas, saya di bawah sana. Akhirnya apa? Sampai ke desa sana, ke kampung, motornya saya dorong. Sudah jatuh ketimpa tangga, jatuh sengsara. Kenapa bisa begitu? Karena pagi karena malam itu kan jam 11 12 itu asap kabut ini luar biasa. Tidak bisa lihat orang depan. Sampai jembatan itu nggak kelihatan. Dorong motor sampai kampung. Sampai di kampung saya bilang sama orang tua, "Bah, Mah, saya mau kuliah." Kaget orang tua. Loh, selama ini tidak ada kabar, tidak ada cerita, tidak ada apa-apa, dikira sudah berhenti sekolah, tiba-tiba datang minta mau kuliah. Orang tua kaget, luar biasa, ya kagetnya, nggak menyangka anaknya bisa sampai ke SMA, apalagi mendengar kabar mau kuliah. Udah orang tua saya cari uang, menambah 350, ya. Masuklah di kuliah di sini, ya, di Universitas PGRI sini. Nah, disitulah saya kuliah sampai untuk bulan 6 saya bayar sendiri dari hasil saya dari sini, saya kumpul setiap semester saya bayar. Kalau ujian negara saya minta bantu orang tua. Itulah jalan ceritanya, ya. Akhirnya lihat jam dulu, kalau jam saya habis. 2 menit lagi nggak cukup. Jadi, ya, setelah itu saya kuliah sampai saya wisuda, itu pun saya terheran-heran.
Kok bisa? Ya, kok bisa gitu? Padahal kalau dipikir-pikir sangat tidak bisa. Akhirnya bisa sampai selesai kuliah. Ya, begitu. Bayangkan perjalanannya cukup jauh, parah. Kadang-kadang aja saya kalau berangkat berangkat ke pelatihan, diklat, penataran, saya aja bingung sendiri. Bawa tas sampai jinjing, pakai baju necis, ini ya, pakai jas, baru masuk ke dalam gedung mewah, hotel, ya, bukan main. Saya aja bingung sendiri, kok bisa ya, gembel, bisa jadi orang, begitu. Saya bergelar begitu. Saya lo gembel dulu, ya. Terus jujur saya jujur. Saya dulu lo nggak ada apa-apanya. Kok bisa ya? Seperti ini. Waktu itu, setiap kali kalau saya mau masuk ke dalam gedung hotel istimewa segala macam, saya membayangkan, memikirkan kok bisa. Ya, kenapa? Karena dulunya orang yang hidupnya sangat boleh dikatakan sengsara. Begitu, ya. Itu. Dulu nggak ada tanah saya di sini, ya. Sekarang saya bisa beli tanah, saya bisa buat rumah. Tanah saya di Pemangkasan ada 2 hektar, ya. Dari orang yang nol bulat tadi, dari orang yang tidak mampu tadi, ya. Akhirnya saya bisa jadi guru bantu. Setelah jadi guru bantu, diangkat jadi pegawai negeri, ya. Setelah diangkat jadi pegawai negeri, 2011 saya diangkat jadi guru sertifikasi, sampai sekarang ini, gitu loh.